Sore Pak. Oke. Silakan Rob. Pak, keputusan libur panjang pertimbangannya apa? Ya pertama libur panjang itu kan dari tanggal 21 ya kita lihat kan terutama dari Kementerian Agama kan ada Sabtu di masa itu kan libur dari pada 24 teman-teman dari Dikasnya juga sekalian aja di satu tujuan yang pertama ya kan ini kan ada tanggal 29 itu hari Nyepi Hindu kan. Nah, sementara kita tanggal kalau nggak ada masalah nanti tanggal 31 diperkirakan nanti akan lebaran Idul Fitri. Jadi penumpukan itu sekitar 52% penduduk Indonesia itu akan bergerak mudik. Ya. Kali jumlah penduduk Indonesia itu 52% menurut data dari Kementerian Perhubungan ya, itu akan mudik. Nah bayangkan kalau baru pulang ke daerahnya masih masuk dalam jumlah besar seperti itu pasti akan banyak masalah kan. Nah kalau diperpanjang musim liburnya menjadi 21 sampai tanggal 18 itu berarti sekitar 20 harian ya, termasuk dengan libur bersama itu. Nah itu kan akan menambah panjang rentang mudik itu sehingga nanti tidak menunda pada hari-hari lain gitu kan. Misalnya H-3 atau H+3. Nah jadi itu mengembang kesempatan pulang kampung itu lebih longgar. Mudik juga nanti. Pak, keputusan ini kan turun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini jadi concern khusus nggak? Iya, sementara kita lobby bagaimana supaya Saudi Arabia memberikan satu kebijakan khusus kepada Indonesia. Dia bisa memberikan kuota tambahan ke pendamping petugas jemaah haji. Karena prinsip kami lebih baik orang Indonesia melayani jamaah haji Indonesia daripada petugas-petugas hajinya Saudi Arabia. Di sana kan ada kesulitan bahasa, masyarakat kita nggak bisa bahasa Arab ya kan. Kalau orang Mesir, orang Syria, Lebanon, mereka semuanya bisa bahasa Arab kan. Nah orang Indonesia jarang yang bisa bahasa Arab. Nah kalau ada yang sakit, ada tersesat, orang Arab nggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Nah kami minta kepada pemerintah Saudi Arabia kemarin supaya diberikan kuota tambahan demi untuk membantu juga petugas haji Saudi Arabia. Apakah dari Arabia sudah ada sinyal untuk penambahan pendamping haji itu? Iya, insya Allah sekarang sedang kita lobby karena kemarin kan itu belum ada kepastian berapa kuotanya kan. Sekarang kita semuanya sudah selesai. Lagi kita menunggu dan bicara dalam waktu dekat ini kita Kementerian Agama juga akan ke Saudi ya untuk mengecek semua persiapan dan Apakah tenaga medis perawat ini kan haji? kenapa? Masa pelunasan haji apakah akan diperpanjang? Kan kita ada sudah ketentuannya ya kan 2 tahap. Tahap pertama sampai tanggal sekian, tahap keduanya sampai tanggal sekian itu sudah ada. Nah, jadi nanti kalau sudah batas pelunasannya itu nggak ada, maka kita sudah punya antisipasi daftar tunggu berikutnya itu akan naik. Ya. Pak, ini tenaga medis perawat ini kan Nanti ada. tenaga medis perawat ini kan tadi dihilangkan ya Pak untuk tahun ini. Ini apakah karena ada efisiensi anggaran atau alasannya apa? Iya, masalah dokter dan perawat itu kan wilayahnya Kementerian Kesehatan. Nanti kami akan koordinasi. Oh, berarti ada peluang untuk menambah, ada peluang untuk menambah perawat lagi. Ya, seperti tadi, minimum seperti tahun lalu lah semua. Pak, kalau untuk penambahan kuota? Ya. Pembatasan usia. Ya, kami membicarakan langsung dengan Menteri Haji bahwa yang sebaiknya kita jadikan standar itu adalah istilah kesehatan, bukan berdasarkan umur. Kalau misalnya kita tetapkan 90 tahun, masih banyak orang Indonesia di atas 90 tahun masih bisa kuat ya kan. Bahkan mungkin nggak ada yang di bawah 50 tahun, tapi sudah pakai kursi roda dan sebagainya kan. Jadi yang paling bagus itu adalah menurut kami loh ya, versi Indonesia istilah itu tergantung dokternya. Kalau dokter memberikan rekomendasi oke, walaupun misalnya 92 tahun, coba kita lihat banyak sekali orang berumur tinggi di Indonesia itu kan masih bisa kuat, bahkan masih bisa mencangkul sebagian orang.
daerah itu. Karena tingkat harapan hidup kita masyarakat Indonesia itu bertambah. Pak, kalau untuk penambahan kuota haji sudah ditetapkan belum? Nah itu kita akan mempersiapkan dulu segala sesuatunya. Gampang meminta kuota tambahan, tetapi siap nggak kita, ada nggak tempat? Nah, sementara kapling-kapling itu kan sudah terdata semuanya kan. Bahkan persen itu juga sudah diukur di Mina itu. Nah kalau tiba-tiba kita tambah sekian puluh ribu misalnya, mau tidur di mana? Nah itu harus dihitung. Jadi bukan sekedar untuk menambah kuota, tapi nanti mau tidur di mana, hotelnya sudah penuh, kemudian di Mina tempatnya seperti apa, kendaraannya seperti apa, cateringnya seperti apa. Jangan-jangan nanti itu nyerbu kemahnya orang, nyerbu makanannya orang, nyerbu toiletnya orang, nyerbu busnya orang. Mau diusir orang Indonesia juga kan. Nah jadi lebih baik kita teratur, insya Allah semuanya nikmat ya kan. Dan kecuali kalau nanti ada pembicaraan lain, banyak orang yang tidak memenuhi kuotanya ya. Misalnya negara-negara lain biasa kan ada yang banyak sekali yang tidak memenuhi kuota itu, ada tawaran, mau nggak nambah. Ya konsekuensinya nanti ya kita jangan pakai couplingnya misalnya Bangladesh, kuotanya nggak terpakai semuanya, otomatis kita harus ke tempatnya Bangladesh, dapurnya Bangladesh, makanannya apa, kemahnya apa, dan seterusnya. Dan itu terpecah-pecah nanti jemaah konsentrasi jemaah kita ya. Jadi kita akan melihat apa maslahatnya, apa mudaratnya. Kalau lebih banyak maslahatnya, oke mungkin kita pertimbangkan. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, lebih baik kita memelihara apa yang. Tapi kira-kira kepastiannya kapan akan penambahan kuota haji? Iya, namanya bisnis itu pasti selalu ada isu ya kan. Karena semuanya orang mencari peluang. Bagi kami berpetokan pada sistem itu, apa kata sistem kami itu yang kami ikuti, bukan apa desakan dari manapun. Enggak, kami konsisten. Kali ini kami memakai sistem ya, penerbangan segala macam. Oke. Kembali ke kuota haji, berarti kira-kira kepastiannya kapan? Apakah tahunya akan ditambah kuotanya atau tidak? Iya, kita sementara berproses ini kan. Semua negara juga belum memfinalkan sekarang ini kan, masih dalam proses pendaftaran. Oke.